Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kita bertemu pada mata kuliah pengelolaan gulma. Mata kuliah pengelolaan gulma ini terdiri dari 3 SKS dengan pembagian 2 SKS perkuliahan dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini mempelajari tentang tumbuhan pengganggu. Ya, kita menyebutnya tumbuhan pengganggu atau gulma, pengaruh kehadirannya di lahan pertanian atau tanaman pokok, penggolongannya, cara reproduksinya, deskripsi secara biologis dan teknik pengendaliannya, serta kasus-kasus gulma di berbagai pertanian. Nah, dalam satu semester ini kita akan mempelajari banyak hal yang terangkum dalam outline ini. Yang pertama, pengenalan gulma, kemudian biologi gulma, yakni ada klasifikasi, morfologi, alat reproduksi, dan penyebarannya. Kemudian setelah kita belajar biologi gulma, kita akan masuk pada ekologi gulma. Kita akan belajar tentang hubungan gulma dengan lingkungan, baik abiotik maupun biotik. Kemudian bagaimana terjadinya kompetisi antar tanaman. Kemudian kita belajar tentang bagaimana cara menentukan periode kritis dan analisis vegetasi untuk mengetahui gulma dominan. Kemudian kita akan masuk pada gulma-gulma penting dalam bidang pertanian, sehingga nanti kita akan bisa menentukan apakah itu gulma invasif atau bukan, dan bagaimana cara pengelolaannya. Kemudian kita akan masuk pada mekanisme gulma dalam berkompetisi, salah satunya adalah mengeluarkan senyawa alelopat, bagaimana efeknya, dan ternyata bisa dimanfaatkan. Setelah kita mengetahui profil si gulma ini, maka kita akan masuk pada pengendalian gulma, baik itu secara preventif, kultur teknis, fisik, mekanis, biologi, maupun kimiawi. Pengendalian gulma secara kimiawi itu menggunakan herbisida mulanya, regulasi, dan aplikasinya. Nah, penggunaan herbisida ini ternyata memiliki dampak terhadap lingkungan maupun terhadap tanaman. Kemudian setelah kita mengetahui dampak herbisida ini dan bagaimana cara pengendalian gulma, maka nanti kita akan belajar bagaimana cara pengendalian gulma terpadu dengan studi kasusnya adalah sistem pertanian organik. Adalah persentase dari penilaian kita terdiri dari perkuliahan itu 75%, praktikum 25%, di mana dominannya adalah pada persentase tugas terstruktur. Kuis 5%, UTS. Nah, ini adalah nilai relatif atau huruf mutunya. Untuk bisa mencapai nilai A, ini kita butuh sampai dengan 85,01, kita sudah mahasiswa memperoleh nilai A. Nah, sistem perkuliahan dan ceramah, jadi ada ceramahnya, ya, lecture-nya, kemudian ada tugas terstruktur tadi ada 50% hasil penilaiannya. Kenapa sangat besar? Karena kita harapkan dengan tugas itu mahasiswa mampu belajar dari sebuah pengalaman dan biasanya lebih mudah untuk diingat dari pengalaman itu dan membangun pengetahuan dari pengalaman. Dan yang ketiga, kita belajar secara praktikum. Baik, kita akan masuk pada biologi gulma, sistem klasifikasi dan morfologi gulma. Nah, pada pertemuan hari ini nanti apa saja yang akan kita pelajari? Nah, nanti diharapkan mahasiswa mampu mengklasifikasikan gulma secara filogenetik atau secara botani, dan nanti ada beberapa klasifikasi gulma juga yang lain di luar botani, dan mengetahui beberapa gulma penting dalam bidang pertanian. Nah, hal penting nanti yang pertama adalah sistem klasifikasi, ya, sistem klasifikasi, baik itu sistem klasifikasi botani maupun minimal ada 4 klasifikasi yang lain di luar botani. Akan mulai untuk pertanyaan pertama.
Manakah spesies berikut yang memiliki organ akar, batang, dan daun? Dari gambar 1, 2, 3, 4, dan 5, mana yang memiliki organ akar, batang, dan daun? Silahkan dijawab. Oke, yang menjawab terbanyak ada di gambar nomor 5, memiliki organ akar, batang, dan daun. 5 itu ciplukan ya. Kemudian terbanyak kedua ada Putri Malu, 22 orang yang menjawab. Kemudian ada Rumput Teki, 16 orang. Kemudian Enceng Gondok, 17 orang. Dan Imperata Silindrika, 11 orang. Oke, 28 partisipan yang menjawab, masih 2 orang lagi. Dari ke-6 itu, manakah tanaman yang termasuk vaskular? Apakah 1, 2, 3, 4, 5, 6 termasuk vaskular? Atau cuma 1, 2, 3, 5, 6? Atau 4 saja? Atau 1 dan 2 saja? Oke, 9 orang menjawab 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 orang sama nih, 1, 2, 3, 5, 6. 4 saja ada 3 orang. Kemudian 3 saja, maaf, 1 dan 2 ada 3 orang yang menjawab. Oke, kita akan membahas jawaban-jawaban dari adik-adik semuanya yang ada di sini ya. Baik, pelantai, karena kita belajar tentang gulma, gulma itu kan sama dengan tanaman budidaya ya, sama-sama pelantai. Nah, pelantai itu sendiri terbagi menjadi 2, bisa dilihat baik di mana di kuisis adik-adik atau di layar Zoom adik-adik semuanya, bahwa di sini ada vaskular dan non-vaskular. Jadi pada pembagian pertama dalam sistem klasifikasi botani, pelantai itu terbagi menjadi 2, vaskular atau biasa disebut talofita dan non-vaskular. Nah, vaskular atau talofita ini memiliki organ akar, batang, dan daun, dan bisa dibedakan, kita bisa membedakan mana akar, mana batang, dan mana daunnya. Dan memiliki jaringan pengangkut yang dapat mentransportasi. Jaringan pengangkut itu mengangkut air dari akar ke seluruh tubuh sampai dengan daun. Dan ukurannya biasanya dia besar atau biasa disebut tumbuhan tingkat tinggi. Dan dia biasanya menyimpan air itu di dalam sel. Sedangkan kalau jaringan non-vaskular itu dia tidak bisa kita bedakan mana organ akar, mana organ batang, mana organ daunnya. Dan dia tidak memiliki jaringan pengangkut. Jadi pengangkutannya secara apa? Biasanya menggunakan secara difusi ya, difusi dan osmosis saja. Dan biasanya tanaman ini adalah tanaman atau tumbuhan tingkat rendah. Nah, contoh tanaman yang masuk dalam tanaman non-vaskular itu ada Bryophyta, ada Hepatophyta, ada Anthocerophyta. Ini adalah jenis-jenis lumut ya, ada moss, ada lumut hati, ada lumut tanduk. Baik teman-teman, ini ada eceng gondok yang saya ambil dari kelompok kami. Di eceng gondok ini terdapat ada akar, kemudian ada batang, kemudian ada daun. Dan ini terdapat juga bunga. Gitu. Gimana Fitrian Nur sama Iqbar?
Iya, Bu. Di sini ada akar, terus di sini juga ada batang, dan di sini juga ada daun. Tetapi eceng gondok punya saya belum memiliki bunga, Ibu. Ya, Ini di sini ada putri malu yang udah saya cabut. Sini ada batangnya, Bu. Ini nih batangnya. Batangnya itu berduri dan ada rambut-rambutnya gitu, Bu. Terus di sini ada daun-daunnya. Sama ini ada akarnya. Akarnya itu akar tunggang. Dan ada bunganya juga, Bu. oke, terima kasih. Punyanya Eva sama Zelfa? Saiful Umar? Oke, Saiful Umar. Sudah berbunga juga, Saiful? Putri malunya? Sudah, Bu. Oke, berarti ada organ apa saja di situ? Ada akar, batang, daun, sama bunga, Bu. Oke, berarti lengkap ya. Oh iya, itu ada bunganya. Iya, Bu. Tuh. Ya, nanti ada bagian bunganya juga. Baik, terima kasih untuk Andrian dan Saiful Umar. Baik, Ibu share kembali untuk selanjutnya adalah manakah spesies berikut yang berkembang biak dengan cara berbunga, manakah yang berkembang biak dengan spora? Ada pilihannya yang berbunga itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak ada yang spora, semuanya berbunga. Atau yang berbunga itu hanya 3, 4, 5, 6. Sedangkan yang spora itu 1 dan 2. Silakan dijawab. Nanti kita akan klarifikasi bersama nih. Ya. Semua kelompok pasti dapat bagian untuk klarifikasi semuanya, untuk presentasi hasil tugasnya. Yang menjawab bahwa semuanya menghasilkan bunga ada 9 orang. Dan yang menghasilkan spora ada dua ini ya, ada 2 spesies. Itu ada 18 orang. Oke, semuanya sudah menjawab. Sekarang Ibu akan ini ya. Kita akan klarifikasi bersama. Jadi tadi dikatakan bahwa untuk Cyperus rotundus dan Imperata cylindrica dikatakan bahwa dia memiliki spora. Oke, kita ke kelompok 1 dulu. Silahkan raise hand kelompok 1. Sekarang kelompok 1 nih. Ini kan pada penasaran apakah kelompok 1 Cyperus ya. Cyperus ini dia memiliki spora gitu. Coba diperlihatkan apakah memang punya spora atau gimana ini? Coba diklarifikasi, silakan. Ini ada akar, batang, daun, sama bunga atau biji ya, Bu? Oke, bunga atau biji ya. Jadi dia berbunga ya, bukan spora ya. Oke, punyanya Salman sama punyanya Bunga? Halo Salman, halo Bunga, selamat siang. Halo, Bu. Halo, Bu. Nah, itu punyanya Salman tuh, gede banget tuh. Oh, ini ya, Bu ya? Iya. Saya ragu loh, Bu. Ini tanaman, ini pas saya ngambil ini tanaman yang ini apa bukan? Apa saya salah ngambil tanaman, apa bukan? Kalau menurut teman-temannya gimana tuh? Saya sih udah nanya ke teman-teman saya, katanya iya benar ini. Apa, Bu? Oh, benar. Terus Iya, benar. Benar ya? Karena ukuran yang terlalu besar kali ya, Bu. Jadi saya nggak terlalu tahu. Ya, terus itu yang apa, ada organ apa aja di situ, Salman? Oh, kalau dari yang saya temukan
Ini udah ada akar, Bu, tuh. Akarnya akar serabut, Ya. lalu udah ada batangnya, Mm-mm. terus udah ada daunnya juga, Bu, sama ada ininya, Bu. Ini apa, Bu, namanya saya nggak tahu. Apa itu? Saya nggak tahu, Bu, ini. Ini Loh, kelompoknya dibilang apa itu? dibilang bunga, juga bukan kayak bunga, Bu. Bunga, Bu, Bukan bunga. kayak bunga. Tadi. Wasih, Bu. Oke, terima kasih Salman. Iya, Bu, sama-sama. Bunga, benar nggak bunga itu namanya bunga? Tadi Salman nanya itu bunga bukan gitu. Iya, Bu, namanya bunga. Oh, namanya bunga ya. Bunga menjawab bahwa yang ditanyakan oleh Salman itu bagian organ bunga ya? Atau bukan? Iya, Bu. Oh iya, kata bunga itu bunga Salman. Untuk kelompok ini, kelompok Siperus itu dia memiliki organ bunga. Jadi perkembangbiakannya itu dia menggunakan dia berbunga ya, bukan spora. Oke, terima kasih kelompok 1. Sekarang kita akan klarifikasi untuk kelompok 2. Kelompok 1 boleh diturunkan raise hand-nya. Yang kelompok 2 silahkan raise hand. Gantian. Mohon diklarifikasi apakah Imperata cylindrica ini dia berbunga atau berspora. Mungkin bisa dijelaskan dulu bagian-bagian Imperata cylindrica ini. Bagian-bagiannya, silakan. Siapa yang mau duluan untuk mempresentasikan hasil tugasnya? Pekerjaan sih, Bu. Oh ya. Nah, itu organnya ada apa saja tuh, Iqfar? Kalau dari punya saya sendiri ada bagian akar, ada batang, daun, sama ada bunganya juga, Bu. Oh, itu bunga ya? Iya, menurut saya bunga. Oh, bunga, bukan spora ya? Bukan. Bukan. Gimana Siska? Itu bunga benar ya? Yang ditunjukkan sama Iqfar. Iya, Bu, benar bunga. Oh. Yang lainnya, Anissa? Iya, Bu, benar bunga. Bunga. Kemudian Zepu, benar itu bunga, bukan spora? Iya, Bu, benar, Bu. Rizky Yanuar? Benar, Bu. Soalnya kalau spora itu biasanya untuk tumbuhan tingkat rendah saja, Bu. Tumbuhan tingkat rendah saja. Kalau menurut Ajeng gimana, Jeng? Iya, Ibu, itu bunga. Oke, itu bunga. Baik. Sudah diklarifikasi oleh kelompok 1 dan 2 bahwa Siperus rotundus dan Imperata cylindrica itu dia berbunga ya, bukan spora. Terima kasih. Di yang tidak menghasilkan biji itu berkembang biaknya itu menggunakan spora ya. Tapi kalau yang spermatofita tadi yang semuanya berbunga itu menghasilkan biji. Nah, ini untuk beberapa tanaman ya, itu yang menghasilkan spora itu seperti paku-pakuan. Jadi dengan kalau biji dia pastinya berbunga dulu. Setelah berbunga dia menghasilkan biji. Ada beberapa tanaman yang menghasilkan, contoh tanaman menghasilkan spora, pastinya semuanya sudah pernah ya melihat bagaimana bentuk sporanya. Ada lumut gada, lumut paku, ada yang pakis-pakisan, ada ekor kuda, ada azolla, ada semanggi, ini semuanya menghasilkan spora. Spermatofita sendiri terbagi menjadi 2, berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Nah, untuk angiosperme itu dia sebenarnya maksudnya adalah tanaman berbunga. Nah, sekarang silahkan diamati di tanamannya masing-masing karakteristik gulma yang kalian pegang itu, apakah daunnya sejajar atau menjari, kemudian batangnya apakah berkambium atau tidak, akarnya serabut atau tunggang. Nah, untuk berbunga karena jumlah bunganya ini mungkin ada yang memiliki bunga, ada yang menemukannya tidak ada bunganya ya. Jadi
Mungkin bisa diamati di bagian daun dan bagian batangnya. Nah, dari pengamatan adik-adik semuanya, nanti dilihat manakah pernyataan yang benar. 1, 2, 4 itu monokotil, 3, 5, 6 itu dikotil, atau 1, 2, 3, 4 itu dikotil, yang monokotil hanya nomor 6. Ada 15 orang, 1, 2, 4 monokotil, ada 14 orang yang menjawab 3, 5, 6 dikotil, kemudian ada yang menjawab 1, 2, 3, 4 dikotil, dan 6 monokotil. Oke, kita akan klarifikasi ke kelompok 6, bayam ya, bayam duri. Sejajar, Bu. Gimana Holilah? Sejajar atau menjari? Tulang daunnya menyirip, Bu. Oke, menyirip. Baik, tulang daunnya menyirip ya. Kalau kemudian batangnya berkambium tidak? Ini tunggang atau serabut? Akar tunggang, Ibu. Oke, akar tunggang. Jadinya itu monokotil atau dikotil? Dikotil, Bu. Dikotil. Oke. Oke, tulang daunnya menjari, menyirip, sejajar? Sejajar, Bu. Sejajar. Batangnya? Batangnya tidak berkambium, Bu. Tidak berkambium. Coba lihat batangnya. Yang ini, Oke, Bu. itu ya batangnya. Untuk akarnya? Akarnya kurang kelihatan, Bu. Soalnya kecil-kecil gini, Bu. Oke, baik. Silakan. Untuk rumput teki dengan nama latin Cyperus rotundus ini termasuk ke dalam tumbuhan vaskular karena dia mempunyai akar, batang, dan daun yang dapat dibedakan. Untuk akarnya sendiri ini termasuk ke dalam akar serabut. Batangnya ini berbentuk seperti segitiga, dia itu termasuk ke dalam batang basah karena batangnya ini lunak. Untuk daunnya, dia itu memiliki pertulangan sejajar. Lalu untuk bunganya termasuk ke dalam bunga majemuk. Planta itu karena kita belajar tentang gulma itu sama dengan tanaman ya, terbagi jadi 2, vaskular dan non-vaskular. Kemudian yang vaskular itu ada yang dia menghasilkan biji. Gimana cara menghasilkan biji? Pasti dia menghasilkan bunga dulu. Ada yang tidak menghasilkan biji, itu dia berkembang biaknya dengan spora. Nah, spermatofita itu terbagi menjadi 2, ada yang bijinya terbuka atau gimnosperme, atau yang bijinya tertutup, angiosperme. Tadi kayaknya di kuisis salah ya, pertanyaannya mana biji yang terbuka ya. Di kita semuanya di kelompok ini tidak ada yang gimnosperme. Yang ada semuanya adalah angiosperme. Nah, angiosperme itu terbagi menjadi 2, ada monokot dan dikot. Nah, itu reproduksinya menggunakan spora. Untuk familinya ada Salviniaceae, Equus, dan Polypodiaceae. Kemudian untuk spermatofita, itu tanaman yang berbunga, itu ada gymnosperme, dan ada angiosperm. Nah, sebagian besar itu memang ada di angiosperm. Untuk monokotil, itu ada Poaceae. Poaceae itu sebenarnya sama sih kayak tanaman padi gitu ya, rumput-rumputan. Dan sama juga yang ada di Imperata cylindrica itu famili Poaceae. Kemudian teki-tekian Cyperaceae. Kemudian ada Junsaceae dan lili. Lili itu bawangan itu juga lili.
Kemudian untuk dikotil itu ada banyak familinya. Nah, salah satunya di sini ada Solanaceae. Itu contohnya itu Imperata cylindrica, itu rumput-rumputan. Dia batangnya bulat pipih, pelepah daunnya dia punya pelepah daun, kondisi pelepah daunnya dia robek, lidah daunnya ada, telinga daun ada, kedudukan daunnya berseling. Kemudian kalau teki-tekian itu contohnya ya di kelompok 2 ya. Atau kebalik ya. Teki-tekian Cyperus rotundus. Kayaknya rumput yang tadi Imperata cylindrica kelompok 2, teki-tekian kelompok 1. Batangnya itu segitiga, pelepah daunnya tidak ada, kondisi pelepah daunnya bila ada itu utuh. Kemudian kedudukan daunnya itu berjejal pada pangkal dan kedudukan bunganya itu pada anak bulir. Lalu apa bedanya antara teki-tekian, rumput-rumputan dengan yang berdaun lebar? Jadi grasses dan sedge atau rumput-rumputan dan teki-tekian itu masuk ke dalam kategori gulma yang berdaun sempit ya. Gulma berdaun sempit, sedangkan yang satunya adalah gulma berdaun lebar. Nah, mayoritas gulma-gulma yang berdaun lebar itu adalah kelompok tumbuhan dikotil. Sedangkan kalau untuk daun-daunnya yang sempit, itu biasanya kelompoknya adalah kelompok monokotil. Nah, di sini untuk tipe karakteristik morfologi daunnya itu bisa dibedakan dia berdaun sempit atau berdaun lebar. Nah, kalau yang berdaun sempit itu rata-rata itu karakteristiknya tuh sama dengan seperti monokotil, dia adalah rumput-rumputan dan teki-tekian, daunnya sejajar. Kemudian kalau dikotil itu dia adalah berdaun lebar ya. Kemudian tipe pertumbuhannya itu ada yang tumbuhnya tegak, ada yang tumbuhnya menjalar, dan ada yang tumbuhnya memanjat. Bayam duri termasuk herba, perdu, atau semak. Kalau herba dia tumbuhnya kecil, tidak berkayu. Kalau perdu itu tumbuhnya dia berkayu tapi pendek. Kalau semak itu tumbuhan yang terdiri dari beberapa batang membentuk satu kelompok. Nah, ada juga yang membedakan tempat tumbuhnya itu ada yang di darat, ada di air, ada yang menumpang tumbuhan lain atau bisa dikatakan parasit. Kalau yang di darat hampir semuanya di sini 5 ya, 5, 1, 2 kecuali enceng gondok itu ada di hidupnya di darat, sedangkan kalau contohnya enceng gondok itu di air. Nah, sekarang kelompok enceng gondok. Enceng gondok itu termasuk terapung, tenggelam, atau dari dasar timbul ke permukaan. Terapung, Bu. Nah, ini beberapa famili yang ini ya sangat merusak. Itu ada kelompok Poaceae. Sebenarnya ini satu famili juga dengan padi Poaceae itu. Ini ya Imperata cylindrica, kemudian Cyperaceae, teki-tekian, ini masuk dalam kelompok yang paling mengganggu ya. Jadi kalau mau nanam budidaya itu pasti mayoritas itu pasti gulmanya gulma rumput-rumputan, Poaceae, Cyperaceae, Asteraceae, kemudian ada yang di sini kelompok ini ada Amarantaceae, ini bayam-bayaman. Kemudian ada Solanaceae. Solanaceae itu ciplukan ya, ini masih satu famili juga, tomat dengan cabai. Ibu akan tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.